Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurmianti dengan NIM H0321352 dari kelas Pendidikan Biologi E. Pada video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai gaya belajar. Nah, apa sih itu gaya belajar? Menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Atau dapat juga diartikan bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Selanjutnya, tipe gaya belajar. Nah, ada beberapa tipe gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, dan yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu mengenai ketiga tipe gaya belajar. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus atau rangsangan belajar. Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri gaya belajar visual yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru atau dosen yang sedang mengajar, dan yang kedua menyukai instruksi tertulis, foto, dan ilustrasi untuk dilihat, dan yang ketiga kurang menyukai berbicara di depan kelompok dan kurang menyukai untuk mendengarkan orang lain, dan yang keempat biasanya tidak dapat mengingat informasi yang diberikan secara lisan, dan yang terakhir lebih mudah untuk mengingat apa yang dilihatnya dari apa yang didengar. Nah, cara belajar yang tepat untuk tipe visual yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik, dan yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi, dan yang ketiga, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Adapun ciri-ciri gaya belajar auditori. Yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru saat menerangkan atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas, dan yang kedua, mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat, yang ketiga, sangat menyukai diskusi kelompok, dan yang keempat, menyukai diskusi yang lebih lama, terutama untuk hal-hal yang kurang mereka pahami, dan yang kelima, tidak suka membaca, dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya, dan yang keenam, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis, dan yang ketujuh,
sukar bekerja dengan tenang tanpa menimbulkan suara, dan mudah terganggu konsentrasi karena suara, dan juga susah berkonsentrasi bila tidak ada suara sama sekali. Dan yang terakhir, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya. Adapun cara belajar yang tepat untuk tipe auditori. Yang pertama, merekam penjelasan materi untuk didengarkan ulang, dan yang kedua, berdiskusi bersama saat belajar, dan yang ketiga, mendengarkan penjelasan materi dengan seksama. Selanjutnya, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekannya dibanding hanya mendengarkan atau membaca teori. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik, dan yang kedua, suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu belajar, dan yang ketiga, mempelajari hal-hal yang abstrak, dan yang keempat, mengingat secara baik bila secara fisik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan yang kelima, menikmati kesempatan untuk menyusun atau menangani secara fisik materi pembelajaran, dan yang keenam, menyukai penggunaan komputer, dan yang ketujuh, mengungkapkan minat dan ketertarikan terhadap sesuatu secara fisik dengan bekerja secara antusias, dan yang kedelapan, sulit apabila diminta untuk berdiam diri atau berada di suatu tempat untuk beberapa lama tanpa aktivitas fisik, dan yang terakhir, sering bermain-main dengan benda sekitarnya sambil mendengarkan atau mengerjakan sesuatu. Adapun cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik, yang pertama mempraktikkan materi yang didapat, dan yang kedua manfaatkan gerakan tubuh dalam proses belajar, dan yang ketiga melakukan kegiatan praktik lapangan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Yang pertama, faktor lingkungan fisik, yang kedua faktor kebutuhan emosional, dan yang ketiga faktor kebutuhan sosial, dan yang terakhir faktor kebutuhan biologis. Faktor lingkungan fisik meliputi suara, cahaya, suhu, tempat duduk, dan sikap tubuh. Dan yang kedua faktor kebutuhan emosional. Emosi berperan penting dalam proses belajar. Muatan emosi dari prestasi dapat berpengaruh besar dalam memudahkan individu untuk menyerap informasi. Dan yang ketiga faktor kebutuhan sosial. Sebagian individu lebih senang apabila belajar sendiri. Sebagian yang lain lebih senang bila belajar bersama seorang teman, dan sebagian individu lebih senang jika belajar berkelompok. Dan yang terakhir, faktor kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis bergantung kepada waktu makan, tingkat energi dalam sehari, dan kemampuan mobilitas. Jadi, gaya belajar sepantasnya diketahui oleh siswa dan guru sebab mereka terlibat dalam pembelajaran. Mengapa? Bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Kemudian bagi guru, agar ia dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai siswa. Baik, itulah pemaparan materi dari saya mengenai gaya belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.